Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari cara kembali lagi di episode di mana kita akan ngobrol-ngobrol ke bapak-bapakan sekarang nih udah ketemu lagi. Kemarin sempat ketemu sama beberapa teman-teman pengusaha yang banyak ngomongin F&B, terus basicnya bahkan nggak nyambung sama pendidikannya. Nah ini kita punya irisan pertemanan, yaitu sama-sama wali murid. Kita ketemu di sekolah. Kita ketemu di sekolah. Klub badminton sekolah. Oke, kita ketemu sama Mas Han. Halo. Apa kabar Mas Han? Salaman sih no. Mas Han tuh kita awal ketemunya aku tahunnya kan bisnis undangan wedding. Bener. Nah itu tuh sakjane basicnya dulu belajarnya desain-desain ya. Enggak juga. Kuliahku arsitektur. Oh malah arsitek. Kuliahku arsitektur. Tapi passionku cuan, Pak. Cari cuan. Cari cuan itu passion. Tapi apa wae tak sikat, Pak. Tapi sempet tetap desain dapat orderan desain rumah. Enggak. Jadi enggak? aku kuliah arsitektur alhamdulillah DO. Sebelum kuliah arsitektur aku sempat kuliah film. 1,5 tahun aku pindah ke Jogja, dulu di IKJ, pindah ke Jogja. Terus DO di tahun ke-7 koyone. Pokoknya wis sejak semester 1 itu udah nggak jelas lah hidupku. Bos itu asli mana toh? Sidoarjo. Sidoarjo tapi sempat kuliah di Jakarta. Habis itu arsitek Jogja. Oh, melanglang buana tenan ya. Yo i. Pengen adoh saka omah nek kowe ketoke. Lah yo kuwi. Berapa bercadar tuh Mas Han tuh? 3. Tapi salah satu mindsetku memang salah satu cara untuk bangun mental kita ya memang kita itu harus merantau. Merantau ya. Iya dong. Tapi diajarke saka wong tua apa piye? Maksudnya mereka Enggak sih. Tapi ya aku lihat saudara-saudara bapakku terus rata-rata yang mereka stay di kota kelahirannya yang sudah lama dia lingkungannya situ-situ aja gitu, endingnya ya begitu-begitu aja gitu. Kecuali dia bisa bergaul ke segala penjuru lah. Ya. Nah berarti oke, Jakarta akhirnya milih di Jogja. Ini ngopo? Accident, Pak. Rano pilihan, Pak, gitu. Nggak ada pilihan. Jadi waktu itu ada sesuatu hal yang mengharuskan aku pindah lah, keluar dari Jakarta pokoknya. Pilihannya, ya aku nggak mungkin dong balik ke Surabaya, Sidoarjo atau Malang. Terlalu deket itu sama rumahku. Judulnya orang merantau gitu loh. Sedangkan kan kuliah kan ya Jawa gitu. Kalau nggak Jawa luar negeri ya secara quality mungkin saat itu gitu loh. Akhirnya pilihannya Bandung atau Jogja. Bandung itu koyone aku wis bayangke wah ra kuat aku koyone lek ke ITB gitu. Ra kuat aku gitu. Udah wis Jogja wae lah gitu. Ketemu desain kartu wedding ya? Itu bisnis pertama? Enggak, sebelumnya aku main clothing, Pak. Jadi aku clothing angkatan 2007 kalau nggak salah ya. Angkatannya Nimco, terus Teenager, Starcross lebih dulu, terus ya angkatan-angkatan itulah. Itu angkatan itu tuh maksudnya sama-sama punya clothing dan beroutlet juga di Cendrawasih itu. Aku nggak sempet punya outlet. Jadi aku konsinyasi waktu itu. Gitu, jual putus sama konsinyasi. Aku nggak sempat punya toko karena clothingku tak suntik mati 2013. Di 2011 itu udah mulai nggak sehat kan. Jadi 2007, 2008 puncaknya kayaknya 2010 ya clothing itu. Bagus-bagusnya mulai banyak expo. Akhirnya habitnya berubah kan waktu itu. Oh, di situ ngalami zaman Expo The Parade. Iya. Terus, itu ada Parade, ada Kickfest, ada showcase, ada banyak dulu. Itu beneran kan 3 hari sewanya bisa puluhan juta? Enggak. Enggak. Kalau waktu itu di range kayaknya 3 sampai 6. 5 kalau event-event yang middle ya. Kalau Kickfest itu memang
di 8 sampai 15 juta. Oke. Karena memang kelas eventnya berbeda. Itu bikin booth sendiri apa joinan? DW sendiri. Terus beneran akhirnya cuan itu. Ya sampai 2011 lah itu cuan itu. Jadi Karena wave-nya orang masih betul, anak-anak muda itu masih seneng belanja, nonton konser. betul. Dan waktu itu masih fresh-freshnya kan. Ya. Setelah itu kan pada akhirnya kan yang menarik itu jadi as a event organizer bikin event itu gitu. Sampai kita sebagai pelaku clothing waktu itu pejuang weekend, Pak. Ben weekend nih pindah-pindah. Capek Jadi ya? Semarang, wah capek Pak. Semarang, Malang, Purwokerto, Surabaya, Bandung, Jakarta. Tiap bulan itu keliling. Lah karena saking banyaknya event, lama-lama market jenuh juga kan. Ya. Itu akhirnya ya bergeser. Yang sebelumnya event clothing expo, yang itu untuk jualan barang-barang yang dead stock lah. Kalaupun ada itu kan memperkenalkan barang baru, branding dan lain-lain gitu. Lama-lama jadi kayak karena pemainnya terlalu banyak, penjualan di toko juga nggak terlalu bagus waktu itu, akhirnya mereka cari duit di event. Produksi, sedangkan jualan di event itu kan harganya nggak bisa kita pakai harga normal. Ya. Harganya pasti harga diskon. Seolah-olah untuk fresh money, Ya. tapi begitu dihitung itu minus makin dalam Cuman makin muter dalam. tok ya. Betul Habis tuh. gitu. Dan event juga Operasional. bergeser. Yang dulunya orang datang untuk belanja, Nah, endingnya orang datang untuk nonton musik, Pak. konsernya. Dirimu kan mau pertamanya fashion, habis itu terus wedding card, Wedding card. terus habis itu F&B. Sebelum itu sebenarnya foto video, Pak. Oh, sempat foto video. Sing newborn ku ya. Newborn istriku. Oh, oke. Aku wedding. Jadi kebanyakan by accident sih memang. Jadi bisnis clothingku itu basicnya ya aku suka desain aja. Terus habis itu coba produksi. Ternyata oke nih gitu. Terus waktu itu zaman gue kan era ini ya, era Presiden SBY itu kita didorong untuk ya kur lah, berhutang dan lain-lain, berwirausaha itu mulia gitu. Segala ini dipermudah lah. Zaman biyen iki Vario iso medun 100 juta, Pak. Iya bener. Itu tergiur gitu loh. Salah satu yang membuatku hancur di clothing ya itu. Sebenarnya bukan hutangnya, tapi kita nggak punya kontrol. Karena segala sesuatu dipermudah, kita tergiur. Itu akhirnya apa ya? Orang kalau over optimis akhirnya nggak realistis kan, Pak. Oke. Itu. Jadi analisa-analisa ini dikesampingkan gitu loh. Oh, iso iki produkannya pasti laku, Pasti modal, laku, wah. pasti laku modal. Ternyata ujungnya belum tentu. Dan kebanyakan itu kan batas atas yang kita pakai. Batas atas itu dalam artian begini. Jadi, sekarang aku ingin dodol desain iki misalnya produksi 36, 3 lusin, laku, habis gitu. Iki produksi 60 bisa nih gitu. Otomatis produksi lebih banyak kan, kos turun, Pak. Itu. Wah, ternyata tidak seperti itu, saudara. Suntik mati 2013. Udah. 13. Nah, Lanjut. sebelum itu, di akhir-akhir hayatnya clothing itu, aku sempat ya mainan foto video itu. Motoin sama prewed. Wedding, pre-wed sama wedding. Itu lumayan waktu itu. Fotografer tidak sebanyak sekarang. Fotografer ya. Ya, kamera beneran ya. Iya, sekarang kan orang punya kamera sudah mengaku fotografer. Itu. Dulu fotografer tidak sebanyak itu. Cuman problemnya, aku stay di Jogja. Aku kebanyakan dapat klien di luar Jogja. Malang, Surabaya, gitu. Jakarta. Karena pricingku memang bukan pricing Jogja. Zaman segitu berarti udah sosmed. Iya, Facebook. Oh, Facebook. Pricingku bukan pricing Jogja. Lama-lama
balik podo wae Pak, pejuang weekend Pak. Iya ya, benar Iya. benar. Wedding ya. Aku nikah di 2013. Oke. Iya kan. Mulai jadi main mata ya namanya. Mulai main mata itu di 2012-an lah Main awal. mata itu berdiri dengan istri atau Dengan udah istri. punya terus waktu sama istri jadi tambah gerut Enggak, pas sudah sama dengan istri. istri. Sudah dengan istri berdua. Aku sempat ngajak beberapa temenku gitu kan. Ternyata bisnis joinan itu nggak asik ya. Oh. Itu karena Jadi, bisnis joinan, oke, berpartner belum tentu mengasihkan. ya Oke, nah padahal dirimu paling tidak kan berpartner sama istri. Aku piye yang mengelolanya. beda. Kalau sama istri kan kita tetap powerful Pak. Tapi ini nggak berlaku untuk semua ya. Ya, ya, ya. Ya Cocok-cocokan. betul. Kebetulan saya lebih suka independen dan apa ya? Mungkin ada part rebelnya ya. Jadi rotok saenake dhewe gitu loh. Kalau saya itu gitu loh. Sedangkan orang bisnis itu macam-macam stylenya. Ada yang mereka stylenya mengamankan uang gitu kan, ekspansi nanti dulu gitu kan. Kalau saya rodok ambisius Oke. gitu loh. 2017 nikah, 13 Pak. 2013 nikah, main mata berdiri, itu Ya. masih fotografi, terus Nah, wedding card-nya udah juga. belum. Nah, Oh, itu by belum. accident juga. Jadi saya ada klien di Malang ceritanya waktu itu ditantang. Mas bisa nggak Sekalian. nyetakin gitu. Padahal aku ora ngerti apa-apa. Saya nggak ngerti ilmu cetak mencetak waktu itu. Tapi tak iyain aja gitu loh. Aku pengen undangan begini gitu. Pop up waktu itu. Belum ada yang main pop up Iya, iya, iya. gitu. Terus ya Pop up udah. tuh yang jenisnya hard Ya, hardcover, terus hardcover, dibuka ada 3D. muncul 3D. Yes, betul. Itu. Udah nggak mudeng iyain aja dulu. Itu. Jadi dulu belum happening, Ya, belum ya, ada ya, gitu. ya. Aku jadi waktu itu undangan klienku yang Malang itu viral Pak di Facebook. Oh, Sampai dicomot siapapun gitu ya, loh. ya, Itu ya, ya, ya. itu dari situlah wah kayaknya gurih nih mainan undangan gitu. Eh, nggak perlu jadi pejuang weekend lagi, Ya, benar. muter-muter gitu kan. Itu Itu lalu diimbangi dengan produksi sendiri punya percetakan apa ngesup apa gimana? no, sampai sekarang wedding cardku jalan. Masih masih perform. Sampai sekarang aku nggak punya mesin. Aku nggak terlalu banyak mempekerjakan orang untuk apa ya finishing dan lain-lain itu. Sebagian besar di pihak ketiga. Hmm. Jadi ya aku waktu itu ya beruntung kenal beberapa teman yang paham branding dan lain-lain gitu kan. Akhirnya aku mencari value-ku. Apa sih value-nya gitu? Oh, value-nya ternyata di desain. Oh, Gitu. kreativitas desain Iya, inilah yang kamu heeh, fokusin di main mata ini bersama betul. istri. Ah, terus bagi tugasnya nek secara jabatan dan job desk apa? Jadi aku segala sesuatu yang sifatnya teknis, Oh, mulai oke. dari proses SDM. kreatif, terus sampai produksi. Oke. Kalau istriku administratif, biasa ibu-ibu. Invoice. Yoi. Tapi beberapa iklan yang garap dia, media sosial yang garap dia, gitu. 2017 sampai akhirnya 2012, 2012. 2012 sampai sekarang. Oke. Jadi kalau ditanyain orang bisnis utamanya ya, kalau aku tetap ke akar di main matanya gitu loh. Aku F&B kan newbie Pak. Nah, desain tiba-tiba nggak tiba-tiba itu ya berarti atau gimana bisa ketemu F&B ini? Kalau F&B itu sebenarnya cita-cita. Oh, Sudah malah lama. cita-cita. Oh. Sendiri Itu apa sama istri? sama istri. Itu kalau nggak salah 2017 atau 2018 ya. Gara-gara Nggak ada gara-gara. Mungkin ya karena lihat, oh kayaknya seru ya kita punya F&B bisnis gitu. Tapi dari awal sudah langsung pengennya jadi legend. Itu. Nah, karena itu mungkin ya, akhirnya tertuang ke
sekarang F&B bisnis yang tak jalani rata-rata orientasinya goals-nya jadi legend. Dan itu turun ke produk. Akhirnya kan alam bawah sadar kita ini gimana ya caranya bikin produk yang ini bisa sustain. Ya. Nggak musiman kali ya. Ya. Itu. Dan dikonsumsinya nggak ya maksudnya bisa tetap daily. Ya daily, orang nggak bosen gitu. Ya kayak kalau orang Indonesia itu kan stylenya kayak lagi musim es kepal Milo, es kepal kabeh. Saiki es teh jumbo gitu, es teh jumbo kabeh sampai di dalam gang-gang gitu. Ya nggak salah gitu loh. Cuman tergantung kita mau ikut jamaah yang mana nih. Gitu. Nah, terus Mas Johan kan kita juga ngomongin sisi lain dirimu sebagai bapak kan kita juga tadi punya irisan bapak-bapak wali murid toh. Bagi tugas atau bagi peran as parent-nya piye? Sakjane aku itu membranding diriku full time father. Part time bisnis gitu. Karena aku sebisa mungkin nganter sekolah ki kalau bisa aku jemput juga gitu loh. Sama toh, Pak. Situ kan juga toh. Ora nek kowe ora nganter kaya nyopiri sing medun bojomu. Ora ya. Ya, paham. Sama istri tak lihat juga punya kesamaan nih dari segi bisnis akhirnya main mata oke jalan sampai sekarang. Kemudian baru-baru ini F&B udah buka di Klaten. Dua tuh. Jadi nggak yang itu. Yang satu OTW. Terus yang di Palagan ya apa? Satu, Kedai Makmur satu. Itu berarti sama-sama juga punya hobi olahraga. Mau dibahas? Enggak, aku tuh mau tanyanya soalnya gini. B. Ya, ini mau menelanjangi aku ini. Enggak juga. Maksudku aku termasuk sing pengen dapat insight piye sih ngelola usaha jalan. Oke, full time father, full time parents gitu, part time bisnis. Tapi sama istri juga punya quality time, apalagi ya dilala aku yakin sih yang lebih senang olahraga istrimu tuh. Betul. Nah, iya, kamu tuh loh ngimbanginya, tapi aku kan pengen tahu nih dari segi bapak-bapak. Gini, Pak. Ya yang perlu tak syukuri rasa syukur terbesar saya itu sebenarnya saya satu frekuensi sama istriku. Ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan bersama gitu. Mulai olahraga, bisnis running bareng, sampai stylenya akhirnya mirip, motoran bareng apa. Banyak hal yang ini. Istriku memang dulu dia nggak doyan olahraga, Pak. Malah nggak? Enggak. Emang nggak suka olahraga dulunya? Dulu. Terus mulai olahraga itu Pas udah nikah? Enggak. Pas pandemi atau after pandemi malahan ya. Apa olahraganya dulu? Dulu ini, karena kalau dulu ini motivasinya ngecilin badan, Pak. Ibu-ibu biasa. Gitu. Jadi strength training dan lain-lain gitu, nge-gym gitu. Akhirnya aku dirimu belum? selisih mungkin 1 atau 2 bulan. Duluan istriku. Oke. Habis itu baru aku kok pengen ya gitu. Pengen buat dipaksa. Ora, Pak. FOMO. Nge-gym bareng. Terus mulai badminton. Badminton itu karena circle sekolahan, Pak. Ya, gitu kan. Nggak, tapi kan waktu itu pernah bikin kayak rutin badminton sama karyawan kan? Pernah. Itu dirutinin. jadi ya. Jadi ya sebenarnya lebih ke mereka biar nggak kita biar di kreatif industri. juga. Di kreatif industri kan pendekatannya dari berbagai hal. Terus ben rajudep juga, Pak. Mereka biar nggak otaknya biar fresh lah gitu. Terus ada momen kalian bikin event kaktus. Oh ya, saya pernah di event. Itu by accident juga. Itu kan nyambung meneh iki kan desain, foto, wedding, F&B apa ada celah apa event ini kaktus ini sebelum F&B ya?
Sebelum. Atau bikin event kaktus. Ini kesukaan kaktusnya ini pas pandemi pasti. Enggak, sebelum Oh, malah pandemi. Heeh. Oh, emang udah suka Jadi tanaman. bukan angkatan COVID saya, Pak. Oh, bukan. Saya cah tanduran bukan angkatan COVID. Oh, Jadi bukan. memang Emang udah suka memang tanaman. suka itu. Kalau itu dari orang tua saya. Oh. Bapakku apa ya, mengisi kegiatan sehari-hari itu. Bapakku PNS ya, di weekendnya bahkan di pulang kantor itu tuh ngurusi tanduran. Mungkin itu ya yang akhirnya kayak karena lihat bapakku kok asik ya gitu, akhirnya kebawa juga. Tanamannya emang berbagai jenis apa emang kaktus itu? Biasa kalau orang tanaman itu awalnya random dulu, Pak. Random dulu. Tapi pada akhirnya saya mencintai semua tanaman itu. Gitu. Masuk ke kaktus itu karena ternyata kaktus itu menarik ya. Lebih apa ya? Bukan lebih menarik ya. Menariknya itu jenisnya banyak. Oke, betul. Terus habis itu Lucu ya, kan lucu. kaktus yang mini-mini itu toh kebanyakan juga kan. Tapi kalau saya bilang lucu nanti saya kayak cewek, Pak. Ya, Semua maksudnya dinilai dari lucu. Ya, ya. Enggak. Kan konsumen juga akhirnya jadi belinya karena lucu. Ora. Jadi lebih ke karena jenisnya banyak. Terus begitu tahu ternyata kaktus itu sekecil itu umurnya jauh. Panjang. Apa ya? Bukan panjang, Pak. Dia slow growth, Pak. Kaktus itu part of sukulen, Pak. Oke. Sukulen itu spesies besarnya gitu loh. Ada subspesies lagi. Salah satunya kaktus itu. Itu akhirnya kan, waduh, nggak ada pengalaman event gitu loh. Ya buta lah gitu waktu itu. Akhirnya kontak temanmu, Pak. Ya, hire tim lah. Ya. Tapi pada prinsipnya ada tanggung jawab moral dari senior tadi, amanah gitu untuk bikin. Lantas lebih ke merasa tertantang, Pak. Karena event tanaman, you know lah, dimanapun, mau bonsai mau apa, yang datang orang tua-tua, Pak. Ya, benar. Itu kan. Terus kemasannya, maaf, tua juga, Pak. Itu. Nah, saya yaitu pengalaman di clothing, pengalaman di Event-event anak muda. Event-event anak muda termasuk di dunia desain itu tak bawa, Pak. Itu di dunia kaktus. Akhirnya boom. Tapi ini menarik. Jadi ini karena waktunya juga kita terbatas soalnya. Nanti teman-teman cari cara tuh kan ngelihat narasumber tuh dari sudut pandang yang beda-beda. Nah, tak lihat tuh Mas Jahan tuh tetap bisa on the track-nya tuh tetap di kreatifnya, terus bisa bahwa setiap bisnis yang dijalankan itu kudu duwe USP apa pembedanya ngono-ngono. Ya. Tapi tetap berpartner sama istri yang kemudian bisa balance job desk-nya gitu. Terus apa lagi yang harus dipegang erat? Saya tak luruskan, Pak. Nah. Ini saya mengkutip ini ya, salah satu narasumber di podcast gitu. Kalau zaman sekarang, kalau saya harus berbeda, saya nggak setuju sekarang. Sekarang saya lebih ke added value, Pak. Cuman kembali lagi, kita harus tahu dulu value kita apa. Itu. Jadi di F&B juga akhirnya kan saya punya value di desain, saya pernah creating event, saya pernah di clothing. Dari beberapa ini tak cross, Pak, tak bawa ke F&B. Itu. Jadi F&B yang aku selain nomor satu produk gitu kan, experience secara produk, ada experience secara begitu orang dateng, wah dapet nih konsepnya. Kayak kalau kayak di Rukun itu kan, saya pengennya jadi legend kan gitu. Jadi saya cari tempat yang nggak lawas banget gitu loh. Cuman memang nggak baru gitu. Tempat yang seadanya ini saya apa ya? Saya create gimana caranya iki warung legend king ini. Memorable gitu loh. Dan saya ngasih experience kayak di situ ada quotes lucu-lucu itu, terus termasuk
Ya, experience soal service, experience soal wah ada quotes di foto itu salah satu corong yang murah ya Ya. untuk untuk apa namanya? Kalau zaman dulu orang misalnya bikin event atau bikin tempat bikin satu space yang bagus biar orang foto-foto di situ. Ya kalau zaman sekarang rasanya semua sudah begitu ya gitu. Kita harus mencari sesuatu yang apalagi nih gitu sekiranya bisa mengundang orang gitu loh gitu. Jadi kalau sekarang misalnya nih tren orang datang dulu pesan makanan datang difoto dulu baru dimakan gitu. Nah itu kita balik. Berdoa makan foto-foto kemudian itu quotes itu orang kan ada yang merasa tersindir, ada yang merasa wah bener juga nih, ada yang merasa wah ini menarik gitu. Akhirnya difoto Pak, itu sambil nge-tag tempat kita kan akhirnya itu salah satu media promo yang menarik gitu loh buat saya. Karena budget saya juga biasa-biasa aja Pak. Akhirnya kita harus berpikir Pak, ini gimana caranya gitu loh dengan budget yang biasa-biasa aja kita cepat naik gitu loh. Wah, itu. Oke, teman-teman, Mas Zahan ini tadi panjang ya. Jadi main mata, Instagramnya apa? @mainmata. Mainmata.studio. Mainmata.studio. Terus bisa cetak undangan nikah. Ya. Berarti foto-foto udah enggak ya? Enggak, capek Pak. Terus, Kan sudah tidak pejuang weekend Pak. terus F&B-nya Kedai Rukun. Kedai Kopi Rukun. Kedai Kopi Rukun. Yang di Jogja. Yang Klaten. Yang Klaten. Yang di Jogja. Kedai Makmur. Kedai Makmur. Ya. Terus apalagi yang Sudah. akan Oh, yang akan tetap F&B yang ya? akan ya insya Allah F&B. Tunggu tanggal mainnya. Alah. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Mas Zahan juga selalu Amin. Matur suwun kesempatannya. siap olahraga bareng. Berarti nek kon milih tenis, Melayu sama pit-pitan milih mana? Pit-pitan dong, Pak. Lura. Yang paling masuk akal itu gini, Pak. Aku ini seneng melaku-melaku, Pak. Oh iya. Kalau pit-pitan itu kita masih bisa lihat apapun. Orang lari koyone melayu tapi kan konsentrasinya di lari, Pak. Mau toleh-toleh nabrak, lera nabrak jungkel.